Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Nino. Rahwana, aku lala padamu. Sebenarnya novel ini tentang surat cinta tak berbalas dari sang raksasa kepada seorang pujaan hatinya yang dianggap sebagai bidadari, yaitu Dewi Sinta. Jadi bertahun-tahun sebelum Sinta dilahirkan, Rahwana pernah jatuh hati dengan seorang gadis, seorang pertapa wanita yang bernama Dewi Widowati. Dewi Widowati ini merupakan titisan Dewi Sri, istri Wisnu. Namun karena keserakahan si Rahwana sendiri, akhirnya Dewi Widowati, wanita yang sangat dicintainya itu, membakar dirinya hidup-hidup karena tidak ingin dinodai oleh si Rahwana. Sejak saat itu Rahwana sangat menyesal dan dia berjanji pada dirinya sendiri akan memuliakan siapapun yang akhirnya menjadi titisan Dewi Sri kelak. Bertahun-tahun dia menunggu, keteguhan pada janjinya ia pegang, sampai akhirnya muncullah Sinta yang merupakan titisan Dewi Sri. Setelah melihat Dewi Sinta, akhirnya si Rahwana luluh hatinya. Dia melihat, wah, ini ternyata ini adalah titisan Dewi Sri. Karena dia mempunyai janji bahwa dia akan mempermuliakan siapapun yang akhirnya menjadi titisan Dewi Sri, maka waktu itu si Sinta yang telah menjadi istri si Rama Wijaya, si Rahwana menculiknya dan dipermuliakan di kerajaannya, yaitu di Alengka. Walaupun setiap mulut berkata itu adalah cinta yang terlarang, namun si Rahwana tidak bergeming. Ia tetap teguh pada pendiriannya, ia tetap teguh pada janjinya. Setelah berhasil menculik Sinta dari tangan Rama Wijaya, suaminya, Rahwana tidak langsung menjamah, melainkan menempatkan Dewi Sinta di Taman Argasoka. Taman Argasoka ini merupakan replika dari keindahan surga yang ada di Kahyangan. Setiap hari selama bertahun-tahun, Rahwana datang untuk menyatakan cintanya kepada Sinta secara sopan. Setiap hari pula hatinya remuk redam mendengar penolakan Sinta. Lalu apa yang dilakukan si Rahwana ini? Ya, dia menunggu. Menurutnya menunggu adalah cara terbaik agar sang Dewi tak terluka hatinya, agar sang Dewi mencintainya sepenuh hati suatu saat nanti, entah kapan. Itu pikir Rahwana. Itulah sedikit kisah cinta tentang Rahwana dan Dewi Sinta. Dan kisah cinta ini yang menjadi garis besar atau menjadi ilustrasi atau menjadi inspirasi lah bagi Sujiwo Tejo untuk menulis novel yang berjudul Rahwana, Aku Lala Padamu. Novel ini merupakan surat-surat cinta atau kisah cinta antara Rahwana dan si Dewi Sinta, tapi diceritakan secara luar biasa oleh Sujiwo Tejo. Memang dari awal novel ini Sujiwo Tejo tidak mengatakan dengan terang benderang bahwa aku dalam buku ini adalah Rahwana. Jadi dari awal Sujiwo Tejo tidak pernah mengatakan secara lurus, ya, secara terang benderang bahwa sosok aku atau tokoh aku dalam buku itu adalah Rahwana. Mungkin Sujiwo Tejo tak terlalu tertarik memastikannya, atau ia membebaskan pembaca dan yakin bahwa bayangan pembaca Rahwana akan langsung pada sosok Rahwana yang kurang lebih sama, punya cinta pada seorang perempuan yang bernama Sinta. Untuk tujuan itu, ruang dan waktu dibebaskan bagi Sinta. Jadi si Sinta ini bisa saja hidup di zaman Cleopatra atau hidup di zaman pasukan Tartar menyerang Babilonia. Juga pada tokoh Rahwana, yaitu aku itu, dalam novel ini Sujiwo Tejo membebaskan juga ruang dan waktu. Makna yang ditampilkan Sujiwo Tejo juga tentang Rahwana adalah bagian dari spirit zaman yang semakin memandang bahwa tidak ada yang total benar dan total salah di dunia ini. Rahwana bukan lagi dipandang tunggal sebagai raksasa yang jahat yang mesti dilawan oleh raja-raja baik dalam sosok Rama Wijaya. Jadi Rahwana
Seperti kata pengagung-pengagumnya, memiliki cinta yang dahsyat, tulus, tapi tak pernah memaksa. Saya yakin siapapun perempuan yang membaca buku ini pasti akan iri dengan Sinta. Dan bisa jadi semua perempuan ingin memiliki kekasih seperti Rahwana. Tuhan menciptakan tangis perempuan supaya laki-laki melupakan tangisnya sendiri. Aku ingin mencintaimu walau penuh cacat, Rahwana. Tak peduli cacat itu membawa keburukan atau malah menampilkan hal-hal yang indah. Seperti Rahwana, tak pernah mengagungkan siapapun kecuali Sinta. Bahwa menikah itu nasib, mencintai itu takdir. Kamu dapat berencana menikah dengan siapa saja, tapi tak bisa kamu rencanakan cintamu untuk siapa. Bahwa yang membekas dari lilin itu bukan lelehnya, melainkan wajahmu sebelum gelap.